Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleh hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan membaca doa belajar. Saya dipimpin oleh Ananda Noval, doa belajar. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita menjadi menambahkan ilmu kepada kita semua. Amin. Baik, anak sekalian, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Ridho, kenapa Ridho? Aduh, dari kemarin sakit terus Ridho nih, belum berobat ya? Mudah-mudahan nanti malam bisa berobat ya, hingga besok bisa ketemu kita lagi. Anak, ya hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis dan berpikir komputasional, ya. Tapi sebelumnya untuk menambahkan cinta kita kepada negara kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu Padamu Negeri. Ya, baik Bang Barang, kita menyanyikannya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Satu lagi, seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran, kita pembiasaan untuk membaca satu surah ya sebelum kita memulai pembelajaran. Baik ya, sekalian mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ya, akan dipimpin oleh Ananda Miftah. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ya, baik, langsung saja ya. Pada hari ini tadi saya bilang kita akan belajar tentang metamorfosis dan berpikir komputasional. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rantai makanan ya. Nah, hari ini kita membahas tentang metamorfosis. Nah, ini adalah sebelum kita mulai ya, apakah semua makhluk hidup itu akan langsung menjadi dewasa? Nah, apakah ada seorang anak yang bisa langsung berlari? Bisa. Nah, itulah ya, ada proses-proses biologis yang harus dilalui ya. Salah satunya itu adalah proses metamorfosis. Yang kita bahas kali ini adalah
metamorfosis pada hewan, ya. Salah satunya di sini adalah gambar kupu-kupu, ya. Kupu-kupu ini dia memiliki metamorfosis yang sempurna, ya. Makanya kita contohkan sekarang adalah metamorfosis kupu-kupu, ya. Bagaimana kupu-kupu yang tadinya menjadi telur, menjadi belatung, ya, ulat, hingga menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang tinggi. Baik. Nah, ini dia, ya, metamorfosis. Nah, metamorfosis itu adalah proses biologis di mana hewan mengalami perubahan perkembangan yang signifikan setelah lahir atau menetas. Ya. Perubahan ini melibatkan transformasi bentuk tubuh dan habitatnya. Ya. Nah, tadi ada yaitu metamorfosis kupu-kupu, yang dimana dimulai dari telur, ya, lalu menjadi larva, ya, lalu menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di sini adalah perubahan atau tadi habitatnya, ya. Yang tadinya seekor ulat yang tidak bisa terbang, yang hanya bisa melata, ya, hingga bisa terbang, mendapatkan sayap, ya. Walaupun itu adalah suatu metabolisme atau perubahan, tapi itulah suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada hewan-hewan tersebut, ya. Yang tadinya bagaimana hewan ulat tidak mempunyai sayap, dibuatkan sayap oleh Tuhan, ya, dengan proses metamorfosis ini. Ya. Yang tadinya ulat hanya bisa diam di lantai atau di pohon-pohon, sekarang bisa terbang kemana saja, ya. Nah, ini dia. Metamorfosis itu ada dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna itu ada 4 tahap, ya. Yang pertama dia bentuknya telur, ya. Ini tahap awal kehidupan, ya. Nah, yang kedua adalah bentuk seperti ulat atau belatung atau yang disebut dengan larva. Nah, ini fokusnya adalah makan dan terus bertumbuh, ya. Makan, tumbuh, makan, tumbuh. Yang ketiga yaitu pupa atau tahap istirahat dan transformasi. Kalau ulat itu berada di kepompong, ya. Dalam kepompong ini dia hanya diam, ya, menunggu tubuhnya kuat untuk keluar dari kepompong itu. Kalau kita bantu ulat itu keluar dari kepompongnya, itu bisa dia berkembang, cuma tidak akan lama. Karena proses dia adaptasi ada dalam kepompongnya, ya. Bagaimana dia bisa beradaptasi keluar dari kepompongnya sendiri. Kalau kita bantu, itu akan membuat dia rentan, sehingga dia akan lebih cepat mati, ya. Tuh. Makanya biarkan saja ulat itu dalam kepompongnya sampai dia bisa keluar sendiri dari kepompongnya, ya. Yang keempat adalah tahapan imego atau dewasa. Bentuk akhir yang siap bereproduksi dan biasanya mempunyai sayap. Ya, ini untuk kupu-kupu. Tapi kalau untuk katak tidak bersayap, ya. Tapi tahapannya sama. Karena yang metamorfosis sempurna itu hewan ada kupu-kupu dan katak, ya. Kalau katak kan dari telur, berudu kecil, berudu besar, ya. Lalu katak sempurna. Nah, ada juga yang metamorfosis tidak sempurna. Dia melalui 3 tahapan, ya. Yang pertama sama, ya. Dia telur, ya. Telur awal kehidupan. Nah, yang kedua ini nimpa, beda dengan tadi, ya. Nimpa itu bentuknya hampir sama dengan dewasanya, tapi hanya muda saja. Ya, sama bentuknya tapi nanti bertumbuhnya sama, nggak berubah. Beda dengan tadi kupu-kupu, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kalau nimpa dia bentuknya sama, ya, dari kecil sampai besar bentuknya sama. Contohnya ada belalang, ya, belalang kecil, belalang besar bentuknya sama, nggak berubah, ya, sama kayak manusia, ya, nggak mungkin tiba-tiba dewasa punya sayap, ya. Jadi ini nimpa, ya. Yang ketiga imego, sama, hanya berubah bentuknya lebih besar daripada nimpa tadi, ya. Jadi ini ada 2 jenis metamorfosis. Yang kedua metamorfosis sempurna,
dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau sempurna itu ada 4 tahapan, dan untuk yang tidak sempurna ada 3 tahapan. Ya, contohnya kalau sempurna ada katak dan kupu-kupu. Kalau yang metamorfosis sempurna ada belalang dan juga ada capung. Tahu capung ya? Yang biasa digunakan untuk yang suka ngompol tuh. Ya, ya, biasanya ambil capungnya, gigit udelnya. Ya. Baik. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini tadi ya. Saya jelaskan kupu-kupu dan katak ini adalah yang sempurna. Karena mereka menurut tadi 4 tahapan tadi. Sedangkan belalang dan capung tidak sempurna. Nah kan, kalau belalang kita dari kecil sampai dewasa dia bentuknya sama. Kalau katakan ada yang berekor ya, bahkan kita mungkin waktu kecil ngiranya berudu itu adalah seekor ikan ya, padahal itu katak ya yang belum dewasa. Nah ini, dan habitatnya pasti beda-beda. Nah baik, nah tadi itu. Nah sekarang kita kolaborasikan dengan yang namanya berpikir komputasional. Nah, atau otak seperti komputer. Mungkin kita berpikir bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir komputer yang berpikir, bukan ya. Di sini bagaimana manusia berpikir seperti komputer, ya, merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis, ya, terurut, langkah-langkahnya tersusun, di mana kerjaan ini bisa dilakukan oleh manusia maupun oleh komputer. Nah, di sini ada 4 tahapan, ya, untuk berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, ya. Dekomposisi memecahkan masalah lebih sederhana, ya. Misalkan kayak tadi ya, apa sih tahapannya metamorfosis itu? Ya, ada 4, ada larva, ada telur, ya, ada larva, ada pupa dan ada imago. Nah, kita buat dulu tuh dekomposisinya. Apa saja kita sederhanakan, ya. Bagaimana hewan tersebut bisa bermetamorfosis. Lalu yang kedua, pengenalan pola, ya, mengidentifikasi kesamaan atau pola masalahnya. Nah, tadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna hampir sama polanya, yaitu tadi ada yang sama, yaitu berupa telur dan juga berupa imago, ya, tahap awal kehidupan dan hewan yang sudah dewasa, ya, itu sama, telur dan dewasa. Perbedaannya di pupa, larva dan pupa saja, yaitu pengenalan pola. Ada lagi yang ketiga tahapannya, abstraksi, ya, mengambil bagian yang penting-penting saja. Terus yang keempat tahapannya adalah berpikir algoritmik atau algoritma, ya. Di sini menyusun langkah-langkah yang tersusun, teratur, ya. Itu tadi urutannya, ya, dari telur, larva, pupa hingga menjadi imago atau kupu-kupu dewasa, ya. Nah, ini ya. Jadi algoritma atau metamorfosis kupu-kupu, ya, ini sudah tersusun langkah-langkah, ya, berurutan. Gak mungkin dari ulat dulu baru menjadi telur, ya, atau telur langsung menjadi kepompong. Jadi ada urutannya sistematis, ya, itu disebut dengan algoritmanya berpikir komputasional. Jadi tidak boleh sembarangan jadi telur langsung kupu-kupu, tidak mungkin, ya. Ataupun dari ulat menjadi telur lagi, ya, itu berarti ada yang salah pada prosesnya, harus sesuai dengan urutannya. Nah, ini berdasarkan berpikir komputasional. Baik, sampai di sini anak-anak ada tanyakan? Jelas? Nah, ini ya, ini mau refleksi buat kita semua, ya. Ada refleksinya, jika kalian adalah seekor kupu-kupu,
tahapan mana yang paling sulit menurut kalian? Oke? Kenapa? Kan ngomong agak keras Pak, jadi butuh perjuangan gitu. Oh, berarti tidak ada proses yang instan ya. Iya. Harus ada proses yang benar-benar. Mana proses yang paling sulit kira-kira? Menjadi apa? Kepompong, jadi imego? Imago kenapa? Berubah. Ya. Karena dewasa itu bukan anak kecil lagi ya, berpikirnya dewasa. Mungkin Anda Miftah? Ulat kenapa? Oh ya. Dan mungkin juga kadang kita juga kadang jijian juga ya sama ulat. Ya. Ya ini jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap proses perubahan itu adalah pelajaran ya. Jadi kita ikut saja step by stepnya ya, itu akan menjadikan kita lebih kuat nantinya. Ya. Karena kan itu adalah proses kita untuk menjadi lebih kuat lagi nantinya. Baik. Ini apa ada sedikit ini ya, quiz game ya. Coba anak-anak kalian bisa yang masuk ya, bisa di scan. Bisa di grup ya, udah apa kirim di grup. Ya, sambil menunggu siapa lagi masuk. Baru ada Ana sama Mita. Ayo yang lainnya, baru 3. Ya, kita mulai aja ya. Oke, siapa nih? Minta lagi.
Kita lihat nanti hasil skor terakhir aja ya. Ya, satu lagi. Waktunya 50 detik lama. Belum diedit. Oke. Masuk. Oke, terakhir kelas 10. Ya. Ya, Bu Ana ya, bertiga, berdua Depi, Miftah bersatu nih. Juara kelas tahun ini ya. Selamat. Gara WiFi ya? Wah, nanti beli minta sama ibu ya. Baik, anak sekalian ya. Cukup hari ini pembelajaran kita. Hari kita akhiri pembelajaran kali ini membaca doa naik kendaraan yang akan dipimpin oleh anak-anak Naufal. Silakan. Subhanallazi syarolana. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa selesai. Baik, saya akhiri baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.